Awalnya gini, kita biasa mencoba memahami perasaannya dulu. Perasaannya seperti apa, begitu ya. Dan kunci menghadapi anak-anak remaja saat ini kan memang keterbukaan dengan orang tua itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, apa kabar pemirsa? Kita jumpa kembali dalam podcast Yayasan Darul Hikmah bersama saya Novian Iskandar. Pada podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu, seorang ibu rumah tangga dan juga memang mempunyai aktivitas yang banyak ya di luar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita pada podcast kali ini menyambut Hari Ibu, yaitu Ibu Linda Wati, Sarjana Psikologi. Apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah sehat Pak Novian. Ya. Gimana kabarnya Pak Novian? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita dalam kesempatan ini akan membahas mengobrol tentang Hari Ibu. Pemirsa, podcast kita kali ini yaitu Bu Linda Wati SPSI adalah seorang ibu rumah tangga tentunya. Aktivitasnya saat ini sebagai Ketua Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Yayasan Darul Hikmah. Bu Linda juga mempunyai aktivitas sebagai asesor jenjang PAUD Provinsi Lampung, trainer nasional JSIT Indonesia, koordinator PAUD, Departemen Penjaminan Mutu JSIT Indonesia, juga sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan kedua Provinsi Lampung, dan masih banyak agenda yang lainnya ya, organisasi yang beliau ikuti juga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, terutama kaum ibu yang bisa belajar banyak dari beliau. Oke, Bu Linda, selamat datang di acara kita pada hari ini. Dalam rangka menyambut Hari Ibu, tentu saja ini hari yang spesial ya bagi kaum ibu, betul ya. Di mana Hari Ibu adalah sesuatu hari yang sangat istimewa bagi seluruh manusia di dunia tentunya ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau dalam Islam, madrasah pertama ini katanya adalah ibu. Bagaimana Bu pendapat Bu Linda dalam hal ini? Iya, Masya Allah ya. Terkait dengan madrasah ya, ibu adalah sebagai madrasah yang pertama, memang luar biasa Islam ya, memberikan gambaran seperti itu memang tepat sekali gitu ya. Karena ya seorang ibu ini kunci utama ya dalam mendidik seorang anak, memberikan pengasuhan, kemudian bagaimana mencurahkan kasih sayangnya, kemudian juga mendidik begitu ya. Bagaimana bahkan membentuk karakter ya, membentuk karakter anak itu juga bagaimana seorang ibu ya untuk memberikan bimbingannya, pengasuhannya secara optimal. Itu sangat-sangat berperan sekali bagaimana peran seorang ibu. Sehingga ketika berbicara dikatakan madrasah itu sangat tepat ya. Madrasah kan kaitannya dengan pendidikan. Pendidik dalam artian lebih dalam lagi tentunya, hal yang sifatnya adalah membentuk kepribadian dan juga karakter ya bagi anak kita gitu. Jadi ini sebuah ungkapan yang luar biasa begitu ya hal ini. Gitu Pak Mbak Novian. Begitu ya Bunda. Berarti memang luar biasa ya kedudukan ibu ini ya, sebagai apalagi dalam pandangan Islam ya, tentu saja punya kedudukan yang istimewa tentunya Bu ini. Kira-kira bagaimana Bu itu? Dalam Islam sebetulnya Rasulullah SAW juga sudah memberikan gambaran ya, bagaimana derajat seorang ibu itu sangat mulia. Jadi ketika seorang anak itu diminta untuk siapa yang paling kamu muliakan, Rasulullah tuh sampai menyebutkan 3 kali ya, ibumu, baru ayahmu, begitu ya. Nah ini bagaimana Islam betul-betul ya mendudukkan ya seorang ibu ini pada posisi yang luar biasa gitu. Kemudian kalau kita berkaca pada para sahabat, itu Masya Allah banyak juga kisah-kisah bagaimana para sahabat yang sedemikian rupa ya memuliakan ibunya begitu ya. Seperti Aid Al-Qarni begitu ya, sampai beliau harus menggendong ibunya untuk ibadah haji ya. Kemudian ada kisah yang seorang anak yang sampai menjelang meninggalnya itu sulit untuk ya, nauzubillah ya, sulit untuk bisa
meninggal gitu karena ternyata ada dosa yang dia lakukan dan ibunya tidak ridho gitu ya. Masih ada ganjelan. Ada gitu. ganjelan gitu dari seorang ibu, sehingga ketika ibunya ridho maka Allah mudahkan ya sakaratul maut anak tersebut gitu ya. Ini kan artinya memang ini pesan yang luar biasa ya untuk kita kaum muslimin, umat muslimin, bahwa pendudukan seorang ibu ini kalau mungkin dikaitkan dengan saat ini mungkin ada istilah itu ibu itu keramat. Pernah dengar mungkin ya istilah itu, ibu itu keramat. Kenapa? Karena itu tadi ya, Allah sudah menundukkan sedemikian mulianya. Dan juga ternyata ungkapan seorang ibu itu bisa menjadi doa gitu ya. Nah ini mungkin juga perlu reminder ya untuk seorang ibu, hati-hati dalam berbicara begitu untuk anak-anaknya, dalam mengucapkan sesuatu, karena di dalam ucapan ibu itu ada doa. Ya sehingga memang ini menjadi sebuah kita sebagai seorang anak mungkin juga perlu menjaga posisi beliau gitu ya sebagai seorang ibu yang tentunya harus kita muliakan, kita hormati begitu ya. Dan kita sebagai seorang ibu pun gitu ya perlu menempatkan bagaimana, karena dengan kondisi kita yang Masya Allah Allah menempatkan demikian, itu pun harus lebih mawas dan juga hati-hati ya dalam memberikan pengasuhan, ucapan gitu ya, didikan kepada anak-anak kita. Subhanallah gitu. Ya Bu ya, jadi memang harus betul-betul kita muliakan dan hati-hati juga ya sebagai anak kepada orang tua, terutama dalam hal ini kepada ibu ya. Kemudian bagaimana Bu Linda sendiri sebagai ibu rumah tangga yang juga punya banyak aktivitas, juga mempunyai 4 orang putra ya, anak ya, 3 orang putra dan 1 orang putri yang tentu di zaman sekarang ini tidak mudah untuk menjalankan amanah ini. Bagaimana Bu Linda sehari-hari dalam menjalankan amanah? Ya Allah. Sebagai ibu juga sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab tugas lain. Ya, memang bukan sesuatu yang mudah ya Pak Novian. Ketika seorang ibu dengan kondisi yang memang kita diberikan amanah Allah untuk mendidik anak-anak, kemudian menjadi seorang istri dari suami gitu ya, menjadi anggota dari masyarakat gitu ya, ada peran-peran ya, peran-peran tersendiri, dan juga ada tugas-tugas utama yang harus diutamakan. Ya intinya memang kita sebagai seorang ibu harus punya apa ya namanya, fokus utama ya, fokus utama. Kalau toh kita punya banyak peran, kita harus fokus dengan tugas utama kita sebagai seorang ibu begitu. Nah artinya ketika fokus utama itu kita kedepankan, kalau toh mungkin ada tadi peran-peran yang kita lakukan, tetap akan mengikuti apa yang menjadi fokus utama kita gitu. Nah, contohnya misalnya dalam setiap keluarga kan kita punya pendamping nih, suami, saya suami. Artinya bagaimana dengan suami pun ada sinergi, memohon ridho kepada suami, karena kalau berbicara ibu sebagai seorang istri, dia juga punya suami yang menjadi qawamnya gitu. Jadi ridho suami itu juga sangat penting ya dalam hal ini. Nah, kalau ketika menjalankan peran-peran yang memang mungkin bisa jadi multi peran yang harus kita lakukan, proses komunikasi dengan pasangan gitu ya, kemudian juga berbagi tugas begitu ya, karena memang peran mendidik, mendampingi anak itu nggak bisa sendiri ya, butuh dukungan dari pasangan kita, dari suami kita begitu, sehingga ini juga akan sangat berpengaruh ya, berpengaruh dalam proses pendampingan anak-anak kita begitu ya. Intinya kalau saya, pengalaman saya pribadi, doa itu yang dikencengin Pak. Karena ya? doa dikencengin gitu, karena memang dengan kekuatan doa itulah Allah yang akan melapangkan, kita minta dilapangkan gitu ya, dengan berbagai aktivitas ini kita minta dijaga anak-anak kita, karena kebetulan anak saya rata-rata mondok ya, mondok yang laki-laki gitu ya. Bagaimana kekuatan kita ya, kekuatan kita senantiasa berdoa, minta pertolongan, minta dijaga anak kita, tapi tetap walaupun mungkin jauh, kita ada proses komunikasi dan pendampingan ya, pendampingan dengan terus melakukan ya apa saja yang selalu dilakukan amanahnya gitu ya, bagaimana ibadahnya gitu ya, itu terus kita tetap dampingi, dipantau ya, tetap alhamdulillah, walaupun sekolahnya di pondok ya Bu ya. Iya, tetap kita dampingi dan tetap ada proses komunikasi itu yang secara rutin gitu. Dan karena itu sudah biasa dilakukan, biasanya anak-anak tuh apa ya, ada kontak tersendiri ya dengan ibunya gitu. Jadi ketika mungkin saya ada perasaan nih kayaknya kok belum ini ya, belum ngubungin, nanti salah satu di antara mereka pasti ada yang ngubungin gitu. Gitu. Jadi ada proses yang memang kan itu sudah menjadi sesuatu ada rutin ya untuk saling
kita biasa sering sharing, ya sering cerita masalah mereka diceritakan gitu ya. Kemudian kita juga ya tadi ya berbagai hal kita obrolkan gitu ya, terkait dengan bisa jadi studinya, entah itu pekerjaannya begitu ya. Itu alhamdulillah ya itu selalu dilakukan gitu. Tapi satu hal Bu, Pak Novian, doa itu yang sangat penting. Doa seorang ibu itu sangat penting ya. Jadi memang harus kedekatan kita ya kepada Allah agar kita agar peran Allah dalam pengasuhan ini sangat besar gitu pada anak-anak kita. Dan gitu. Itu mungkin doa itu memang secara tidak langsung memang sangat dibutuhkan bagi anak juga ya. Betul Pak Sangat dibutuhkan walaupun mungkin mereka ada yang meminta, ada yang mungkin tidak meminta, padahal memang doa itu sangat dibutuhkan, doa seorang ibu ya kepada anak-anaknya. Betul Pak Novian. Iya. Dalam hal peran ibu ya dalam rumah tangga ini, biasanya itu hal-hal apa saja Bu yang bisa dilakukan terhadap anak-anak, misalnya dalam mungkin hal-hal sehari-hari atau hal-hal yang bersifat pribadi anak dan sebagainya. Mungkin Bu Linda bisa cerita pengalaman bagaimana peran ibu itu tetap seperti misalnya seperti sahabat, bisa jadi dia seperti teman ya, sebagai orang tua juga, sebagai guru dan sebagainya mungkin. Iya, betul Pak. Sebetulnya ketika proses pengasuhan, pendidikan itu tergantung usia ya. Jadi berbeda ketika anak-anak masih usia dini misalnya. Kemudian ketika dia sudah mulai SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, itu saya merasakan sebuah ritme yang berbeda. Ritme yang berbeda, tidak sama dalam proses pendekatannya, pengasuhannya. Berarti termasuk komunikasinya beda? Iya, komunikasinya berbeda gitu. Mungkin kalau ketika usia dini, itu kan banyak hal yang sifatnya kita harus memberikan apa ya bahasanya ya, contoh. Ya contoh dalam artian kemudian bagaimana membiasakan mereka pada hal yang baik. Ya kemudian juga bagaimana terus pendampingan ya yang cukup ketat begitu ya sampai kemudian SD begitu. Nah, ketika nanti sudah mulai memasukin remaja gitu ya, kita sudah mulai ada aspek-aspek tertentu pada anak-anak yang mungkin bisa jadi terkait dengan upaya kedekatan dengan orang tua kan sudah mulai berkurang. Mereka sudah punya teman, sudah punya circle gitu ya, ada lingkungan, ada komunitas gitu. Sehingga ini ada proses bagaimana ada hal yang agak berbeda ya, berkurang. Nah, ini ketika hal ini sudah terjadi, biasanya saya melakukan pendekatan teman sebagai teman begitu. Nah, jadi kita ngobrol dengan hal yang mungkin ya hal-hal yang sifatnya adalah misalnya hal yang terjadi gitu ya, kita ngobrol gimana nih hari ini gitu ya, gimana hari ini, terus menceritakan bagaimana temannya, dan saya pun tidak segan untuk menceritakan kondisi tentunya dengan cerita hal yang memang itu terjadi ya, kita ceritakan ke anak kita gitu ya, di lingkungan kita, kemudian di lingkungan bekerja kita gitu, sehingga mereka pun mau bercerita gitu ya dengan kondisi-kondisi mereka. Dan itu memang harus dibangun. Awalnya kita berupaya untuk membangun itu supaya mereka mau bercerita dengan lapang ya, apa yang mereka hadapi. Mungkin bisa jadi masalah pertemanan gitu ya, masalah hal-hal yang misalnya terjadi ya, sekarang kan banyak hal yang faktor lingkungan ya, faktor lingkungan yang akan mempengaruhi anak-anak kita, baik itu yang negatif atau positif. Nah, bisa jadi negatif itu akan bisa mempengaruhi anak kita. Nah, ketika kita biasa berkomunikasi, maka mereka pun akan menceritakan apa adanya kepada kita, sehingga kesempatan kita untuk memberikan masukan itu bisa gitu dengan teman. Nah, ketika mungkin di awal dengan cara kita banyak memberikan nasihat dan sebagainya, wallahu alam ya Pak, ini pengalaman, apakah ini juga terjadi pada ibu-ibu yang lain? Kadang-kadang anak-anak kalau terlalu banyak dinasehatin juga agak gimana begitu ya, gitu ya. Jadi kadang saya menggunakan cara yang berbeda begitu ya. Tetap itu menasehati sebenarnya, tapi dengan cara yang tidak berbentuk verbal mungkin. Ya, verbal tetap ada verbal, tapi verbalnya itu kita coba untuk melakukan penggalian itu seperti halnya kayak teman loh. Awalnya gini, kita biasa mencoba memahami perasaannya dulu. Perasaannya seperti apa begitu ya, kondisi yang mereka hadapi apa, kita pahami dulu kondisinya, baru kemudian kita pantik kira-kira itu gimana ya caranya gitu ya untuk menyelesaikan ketika memang ada sebuah permasalahan begitu ya. Kalau misalnya begini gimana, jadi tidak selalu solusi itu muncul dari kita
gitu. Diupayakan mereka mencoba mencari solusi sendiri, sehingga akhirnya merasakan mereka merasa dipercayai oleh orang tuanya, sehingga akhirnya ya cenderung mau terbuka Bisa gitu ya. terbuka. Dan kunci menghadapi anak-anak remaja saat ini kan memang keterbukaan dengan orang tua itu sangat penting. Ya, sehingga mereka mau justru menyampaikan permasalahannya pada orang yang tepat dibandingkan terbuka dengan orang yang mungkin tidak tepat, sehingga akhirnya solusinya tidak menjadi sebuah solusi, justru menjadi masalah baru gitu. Gitu. Nah, itu mungkin ya hal kecil sih ya yang mungkin saya lakukan ya terkait dengan upaya kita mendampingi anak-anak ya, apalagi sudah remaja begitu ya, sudah dewasa gitu. Seperti itu Pak Novian. Baik, tadi ya disampaikan Bu Linda bagaimana pola komunikasi yang dilakukan orang tua ya kepada anak, terutama anak yang memang sudah mulai beranjak dewasa, remaja dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Linda dengan pola pengasuhan ya, atau pola asuh orang tua yang mungkin bisa dikatakan orang tua yang lama ya, yang tradisi yang lama, bagaimana dengan ada yang gaya otoriter, ada yang apa istilahnya ya, lebih mendominasi dan seterusnya, dibanding dengan kondisi sekarang. Anak-anak tadi kan sampaikan memang kita dengan anak-anak remaja, anak-anak kita yang sudah mulai banyak dewasa tadi itu, kita posisikan kita lebih banyak sebagai partner ya, bukan sebagai orang tua yang top down gitu. Kira-kira bagaimana pola asuh orang yang terdahulu ya dengan yang anak sekarang? Ya, baik Pak Novian ya, ini Masya Allah ya. Jadi kalau sebetulnya pendidikan dahulu yang dilakukan orang tua itu memang tepat pada masanya, gitu ya, tepat pada masanya. Pada saat itu memang tepat dengan kondisi begitu gitu, karena memang kondisi anak-anak sekarang dengan kondisi anak-anak dulu beda gitu. Ya, hal yang informasi yang mereka dapatkan dahulu dengan informasi yang mereka dapatkan sekarang pun berbeda cara sehingga ya, wawasan mereka pun juga berbeda. Begitu. Sehingga ketika mungkin kita mendengar cerita orang tua yang mungkin dengan perlakuan begini-begini otoriter dan sebagainya, saya melihatnya justru tidak ada dampak yang sedemikian berat ya untuk anak-anak zaman dulu begitu. Karena saya pun merasakan seperti itu gitu ya. Kita bisa segera mengambil sebuah hikmah dan juga ya alhamdulillah begitu ya, tidak ada sih hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu permasalahan ya pada saat itu gitu. Nah, kalau kita berbicara saat ini memang dengan paparan kondisi perkembangan teknologi, kemudian informasi yang sedemikian cepatnya, belum lagi mungkin ada hal-hal yang sifatnya mungkin regulasi-regulasi tertentu yang muncul gitu ya, sehingga pun akhirnya menimbulkan hal-hal baru yang tentunya sebagai orang tua kita perlu antisipasi gitu. Nah, mungkin salah satunya itu tadi, pendekatan yang kita lakukan sebagai orang tua pun akan berbeda gitu ya dengan orang tua yang dulu. Jadi tidak disalahkan berarti yang dulu itu salah, enggak gitu, tepat pada saat waktu itu. Tapi untuk saat ini kita perlu menyesuaikan dengan kondisi, karena anak-anak sekarang pun kondisinya berbeda gitu ya. Ada hal yang terus berkembang, sehingga kita pun sebagai orang tua perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu sih Pak Novian, kalau saya melihatnya demikian. Bu Linda, artinya pola asuh yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Bagaimana sebetulnya mereka semua berupaya ya, sesuai dengan zamannya, dan sekarang memang ketika menggunakan pola yang zaman dulu mungkin tidak sesuai lagi dengan sekarang. Betul. Sehingga memang para ibu orang tua ini harus punya inovasi juga ya dalam mengelola rumah tangganya ataupun mengasuh anak-anaknya. Oke. Baik, Bu Linda, saya menanyakan hal lain yang mungkin sekarang kan sudah banyak ya para generasi muda yang tadinya anak-anak sekarang sudah pada punya anak ya. Nah, bagaimana mereka juga perlu pembekalan, perlu ilmu cara pengasuhan ya, pola asuh yang perlu mereka lakukan juga dalam rumah tangganya, yang memang tentu berbeda. Kalau dulu kita mungkin bisa diajarkan langsung sama orang tua ya, bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang orang tua, kepala rumah tangga dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan terkadang orang tuanya pun belum mengajarkan atau belum menurunkan ya apa yang dia
diperoleh bersama orang tuanya kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak ini kadang belajar mengasuh anak itu instan ya dan sebagainya. Bagaimana kalau menurut Bu Linda ini apa yang harus kita lakukan? Iya, kalau menjadi seorang ibu kan berarti kan menjadi orang tua ya. Jadi mungkin ketika memutuskan sebagai akan menjadi orang tua gitu ya, berarti juga harus menyiapkan dirinya gitu ya, bahwa ketika seseorang yang tadinya mungkin berkeluarga kemudian setelah berkeluarga maka dia akan berubah menjadi orang tua. Nah, proses ini yang harus disadari, itu penting ya, disadari. Kenapa? Ketika kita sudah sadar bahwa oh, saya sudah menikah, saya akan menjadi orang tua, maka otomatis akan ada tanggung jawab. Gitu, tanggung jawab. Nah, dengan kita mengetahui adanya tanggung jawab ini, berarti ketika saya akan menjadi seorang ibu, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Nah, ketika sudah ada pertanyaan seperti ini, harus dilanjutkan. Apa yang harus dilakukan? Berarti saya harus cari tahu. Nah, mungkin kita punya bekalan dari bagaimana orang tua kita memberikan contoh. Tapi mungkin bisa jadi itu tadi, ada hal yang akan berbeda. Seperti tadi, kondisi anak yang akan kita asuh mungkin berbeda dengan kita dulu. Jadi kita harus belajar, ya belajar. Mungkin banyak sekarang ya, sarananya parenting banyak gitu ya, parenting Islami juga itu banyak, bagaimana mendidik anak secara Islami. Kemudian juga walaupun demikian juga banyak yang sifatnya umum, itu juga bisa kita pelajari. Ada forum-forum yang mungkin bisa kita ikuti begitu ya. Kemudian juga perlu ya kita juga kuatkan dari sisi adanya komunitas yang kita ikuti ya, atau nggak usah komunitas yang resmi lah, paling nggak circle-circle kecil yang itu bisa menjadi ajang sharing ya. Karena itu sangat penting ya, sharing pengalaman. Misalnya sama-sama ibu muda nih, gimana sih caranya begini, nah gitu ya. Karena banyak juga kasus ditemui itu seorang ibu misalnya baru melahirkan anaknya karena dia tidak punya sarana untuk itu, pengetahuan, kemudian dia menghadapi sesuatu yang baru kan, misalnya punya, jadi ada kebingungan tertentu karena kondisi mental yang bisa jadi mungkin tidak siap, akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan, bahkan ya kasus-kasus kriminal yang muncul ya, atau seorang ibu yang depresi dan sebagainya gitu, karena mungkin bisa jadi faktor tadi tidak ada saluran untuk dia bisa menyampaikan kondisinya, belajar kepada orang lain, itu tidak ada. Jadi selain satu, kita berupaya secara pribadi mencari tahu bagaimana gitu ya dalam mendidik anak di setiap tahapan usia kan berbeda-beda. Ya, kita belajar. Yang kedua, ada kan circle ya, circle itu kan bisa kita temui ya, entah itu mungkin kalau ibu-ibu suka dengan ibu-ibu arisan, ada pengajian gitu ya. Kemudian juga ada mungkin grup-grup parenting yang secara online itu juga ada Pak Novian, itu juga bisa belajar gitu ya. Supaya kalau toh ada kekagetan atau mungkin karena menemukan sesuatu yang baru, itu segera bisa diantisipasi gitu, dan kita pun bisa memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak sesuai dengan usianya begitu. Memang gitu. Sekarang sudah banyak ya Bu ya fasilitas sarana untuk kita belajar mengasuh anak ya. Kalau dulu itu kan memang biasanya ilmunya dapatnya dari turunan. Sekarang ini banyak, tinggal bagaimana kita selaku orang tua kepada anak kita yang akan menjadi orang tua ataupun yang sudah menjadi orang tua, untuk peran kita sekarang yaitu mengingatkan ya, mengingatkan, selain kita juga memberi contoh dan seterusnya, juga mereka juga untuk otomatis harus bersosialisasi juga ya, punya ikut komunitas tertentu, sehingga ya bisa jadi di kantor yang bagi ibu rumah tangga yang bekerja pun sudah ada juga bisa saling sharing, jangan terpatok dengan keminiman yang didapatkan dari orang tua ya. Dan satu lagi Pak Novian, bekalan parenting Islam itu sangat penting. Parenting Islam, kemudian pendidikan iman untuk seorang ibu ya, itu juga penting gitu. Karena tadi ibu adalah madrasah. Madrasah kan sumber pendidikan gitu ya. Artinya dia pun harus meng-up dirinya. Meng-up dirinya tidak secara keilmuan, tapi juga secara keimanan. Karena tadi akan muncul permasalahan-permasalahan yang itu justru benteng yang paling kuat adalah iman gitu. Nah, ini juga perlu menjadi sebuah catatan penting ya seorang ibu untuk bekalan keimanan ini. Apalagi ini karena terkait dengan peran orang tua dalam kacamata Islam, tentu saja ya sumbernya dari ibu ya. Ya, bagaimana ibu itu juga harus bisa mengetahui dan bukan hanya mengetahui tapi melaksanakan aturan ajaran Islam, sehingga anak-anaknya pun juga nanti dalam
proses tumbuh kembangnya sesuai dengan aturan Islam ya. Itu yang kita harapkan, karena bisa jadi seorang ibu banyak, tapi untuk seorang ibu yang memahami bagaimana mendidik, mengasuh dalam kerangka sesuai dengan ajaran Islam ini yang harus kita tingkatkan lagi. Sebelum kita akhiri, kita juga ingin menanyakan mungkin tentang Bu Linda sendiri. Kan tadi kita lebih banyak berbicara tentang sebagai orang tua ya, seorang ibu. Nah, tentu saja Bu Linda juga kan punya ibu gitu ya, punya ibu. Nah, bagaimana pola-pola apa saja yang mungkin Bu Linda masih ingat orang tua Bu Linda, ibu Bu Linda yang mengasuh anak-anaknya sehingga yang bisa ternyata itu memang masih bisa berlaku sampai sekarang gitu, seperti itu. Baik, Pak Novian, terima kasih atas Masya Allah ya, ini refleksi dan juga hal yang mungkin mudah-mudahan menjadi sebuah yang lebih baik ya, dengan doa orang tua saya dahulu gitu ya untuk saya, sehingga mudah-mudahan menjadi lebih baik. Kalau saya sih merasakan dari masa kecil ya, dengan bagaimana pola asuh ibu gitu ya, orang tua begitu, dengan apa yang sudah mereka perlakukan kepada saya ya, kepada anak-anaknya gitu ya, itu justru saya merasakan hal itu ketika sudah ya sekarang menjadi seorang ibu gitu, menjadi seorang ibu, menjadi orang tua. Kalau dulu tidak menyadari bahwa ya kita bahwa itu adalah bagian dari sebuah pola ya yang akan membentuk kita gitu ya. Dan juga orang tua kita bisa jadi juga mengalir begitu saja, karena orang tua saya bukan orang tua yang berpendidikan tinggi gitu ya, bahkan mungkin ya betul-betul memang memiliki latar belakang ya mungkin sangat minim lah ya terkait dengan pendidikan anak gitu. Tapi Masya Allah ya, dengan upaya mereka menjaga kedisiplinan kita, kemudian bagaimana membangun kemandirian kita gitu ya, memberikan kepercayaan kepada kita gitu ya, sehingga akhirnya itu bisa membentuk kita gitu ya saat ini. Itu saya merasakannya begitu. Dan tentunya juga ini juga bagaimana mungkin saya melihatnya bagaimana orang tua kita dulu, terutama orang tua saya itu sangat menjaga dalam hal memberikan asupan ya kepada anaknya. Bapak saya seorang pekerja keras ya, beliau punya bengkel las, kemudian ibu juga seorang ibu rumah tangga gitu ya, dan bapak sangat menjaga gitu ya rizki yang diberikan untuk anak-anaknya gitu ya. Dan ini mungkinlah dengan kondisi bisa jadi pola asuh orang tua saya yang bisa dikatakan otoriter gitu ya, tapi alhamdulillah Allah mungkin dengan itu tadi ya, penjagaan yang beliau berikan itu, sehingga alhamdulillah menjaga anak-anaknya gitu ya, insya Allah selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Yang saya rasakan memang dampak itu adalah kedisiplinan, kemandirian gitu ya, dan kemudian juga kemampuan untuk mengambil keputusan. Gitu, karena memang sejak kecil itu saya sudah dibiasakan untuk begitu. Walaupun sebetulnya orang tua saya nggak menyadari, bisa jadi ya itu untuk seperti itu gitu. Tapi saya merefleksi setelah sekarang menjadi orang tua, oh ini hikmahnya saya dulu mendapatkan perlakuan dari orang tua gitu Jadi, Pak. Terkadang ada hal-hal tertentu Bu Linda memutuskan sendiri gitu. Gitu. Dan memang ini ya, kalau saya melihatnya gini, kadang kan ada tipikal anak saat ini ya, cenderung banyak menyalahkan orang tuanya ketika ada kejadian sesuatu, kemudian menyalahkan orang tuanya yang merasa mungkin memberikan batasan, kemudian juga bisa jadi memberikan kebijakan. Tapi mungkin itu tadi ya, karena mungkin doa orang tua dan juga mungkin perlindungan Allah ya yang diberikan gitu ya kepada anak-anaknya, sehingga ya mensikapi itu dengan sesuatu yang wajar gitu ya, dan justru itu malah mengarahkan kita menjadi hal yang baik begitu Pak Novian. Ya, berarti memang peran orang tua kita dulu mungkin mereka memang nggak belajar tentang pengasuhan ya, tapi mereka yakin bahwa anak-anaknya ini mereka mengasuh anak-anaknya dalam rangka untuk cinta kasih sayang dan untuk kebaikan, walaupun mungkin versi tanda kutip ya, versi mereka saat itu gitu ya, dengan keawaman mereka begitu. Memang saat itu mungkin kita belum terpikirkan ke sana. Kita ada prasangka aja saat itu yang kok begini kok begitu ya gitu. Sekarang baru kita merasakan sebagai orang tua.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Linda. Kita sudah sharing bersama Bu Linda pada hari ini, di mana banyak sekali ya pesan-pesan yang juga beliau sampaikan dengan pengalamannya dan sebagainya. Sebagai akhir, mungkin Bu Linda ada yang ingin sampaikan untuk para ibu di seluruh Indonesia. Oh ya, Masya Allah ya, untuk para ibu sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu ya kepada para ibu-ibu di Indonesia ya. Tugas kita, Masya Allah ya, tugas mulia, dan ini menjadi sebuah harapan ya, harapan manakala ketika ibu-ibu di Indonesia adalah ibu-ibu yang memiliki kualitas ya, kualitas pengasuhan, kualitas pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, insya Allah ini akan memberikan pengaruh yang baik. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kita sebagai seorang ibu perlu memahami ya lebih dalam terkait dengan tanggung jawab ini. Ya, yang pertama, kuatkan keimanan kita, karena generasi yang kita didik adalah generasi luar biasa. Mereka aset kita sebagai anak kita, investasi kita di akhirat, dan juga insya Allah calon-calon pemimpin di masa depan. Sehingga bekalan yang kita miliki sebagai seorang ibu itu sangat-sangat penting ya untuk kita dapatkan. Bisa berbagai cara kita lakukan gitu ya, perkuat keimanan kita, kemudian kolaborasi mungkin dengan komunitas-komunitas tertentu, proses belajar yang terus dilakukan, dan yang terakhir adalah tentunya sinergi ya dengan pasangan kita ya, sinergi dengan pasangan kita agar apa yang kita lakukan itu senantiasa terus membuahkan hasil dan insya Allah terbaik di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, terima kasih Bu Linda atas kehadirannya, sangat menginspirasi, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi para ibu dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan podcast yang akan datang. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.